Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan bagi para sedulur sahabat beriman yang sedang diuji sakit oleh Allah, semoga diampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa yang menyebabkan sakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kali ini saya sudah bersama guru kita, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan saya juga sudah bersama sahabat kita, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Bang J? Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita akan ngaji lagi bersama guru kita. Mudah-mudahan nanti apa yang kita kaji dan kita obrolkan bersama guru kita bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baiklah Pak Ustadz, Bang J dan sahabat beriman, sebagaimana kita ketahui di lingkungan kita ini banyak sekali jin. Wah, kita bicara jin ini Pak. Jadi kadang-kadang di tempat gelap itu entah ada atau tidak ada jin, itu sudah ketakutan gitu Pak Ustadz. Jadi seolah-olah jin ini sesuatu yang menakutkan dan akhirnya manusia itu, terutama saya juga nih, harus tunduk dan nggak tahu harus berbuat apa gitu. Sebenarnya jin itu memang harus ditakuti atau jin nanti akhirnya bisa takut pada sesuatu? Mohon pencerahannya mengenai jin ini Pak Ustadz. Ini yang kadang-kadang masih menjadi dilema di kehidupan kita ini Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Jadi sebenarnya memang jin itu di dunia itu ya sebelum manusia diciptakan itu jin sudah diciptakan dahulu, dan jin itu ya, istilahnya ya ada yang umurnya ribuan tahun, ya ada puluhan ribu tahun, ya ada, dan itu momok bagi orang-orang seperti kita. Momok itu jadinya ada yang akhirnya menjadi suatu ketakutan. Jadi karena kita itu kan dari budaya kita itu kan sering ditakut-takuti, di sonono ada ini, di sonono ada ini, di jembatan itu dulu rambutnya panjang, nah itu udah masuk ke sini. Kemudian ada di sana itu yang di pojok sana, di pohon itu ada yang kadang di pohon itu dia nggak mau lihat kita, tapi di sini tuh kalau dia nengok di sini itu berdarah-darah seperti itu. Itu kan sudah masuk. Kemudian di sono ada siluman ular yang gini-gini. Akhirnya di kecilnya kita itu sendiri juga kalau ada pohon, bukan pohon itu asal pohon gede agak gelap ya udah deg-degan dulu pasti. Nah itu karena dikasih memori yang salah sama itu kan budaya juga, itu budaya bukan ya itu ya? Sepertinya budaya, kebiasaan itu. Kan jadi budaya ya toh? Kebiasaan yang dilakukan kan dijadikan budaya, cuma budaya nakut-nakutin kan gitu. Itu jin ada atau tidaknya jin itu kan tergantung. Nah, kalau orang itu sudah menceritakan seperti itu, di situ ada ini, di situ ada ini, nah akhirnya jin itu pada ke situ. Oh, jadi mengikuti perintah itu? Iya. Prasangka, mengambil dia mengikuti prasangka orang itu, yang itu dianggap menjadi polemik. Nah itu di situ sudah mulai banyak. Jadi jin itu ya seperti itu, insya Allah ya. Ada jin yang memang tidak mau seperti itu. Kalau seperti itu ya karena prasangka orang aja. Kemudian jinnya juga ingin eksis kan gitu ya, ingin eksis tuh karena sudah disangkakan sehingga dia ingin mau jadi artis di kehidupan manusia gitu. Sehingga dia muncul.
gaun putih, rambutnya panjang, kemudian hanya megangin rambut gini. Orang ya kancilan ya. Seperti itu. Kalau yang kayak di YouTube itu Pak Ustadz, kan sering ada tuh pocong sampai dipukul kepalanya tung hilang. Tapi besok ada lagi dia itu, kok dia nggak takut jinnya itu. Itu main-main atau gimana sebenarnya? Jadi jinnya sendiri itu yang di YouTube itu jinnya itu sebenarnya sudah tahu dia. Jadi ilmunya orang yang punya YouTube itu ilmunya ya sama dengan teman-temannya dia itu sama. Jadi sudah dianggap berteman. Iya, sudah dianggap berteman dan jinnya tahu ini saya mau masuk YouTube. Makanya muncul ada jinnya anak SMA naik sepeda kan ada jin hansip, ada jin wanita mabuk ada. Ya itulah karena ilmunya orang itu dilihat oleh jin di sekitar itu menjadi teman, dan jin itu tahu kalau orang itu nggak marah, nggak mengamuk, nggak nyakitin, gitu, jinnya nyaman. Gitu. Nah karena dia itu jinnya juga tahu kalau dia itu bawa kamera. Jinnya ya tahu kalau ini pasti jadi artis nih saya. Jadi artis YouTube. Lu nggak minta tumbal, bagiannya mana? Gini. Terus kalau gini misalnya Pak Ustadz, dia terus kan menampilkan jin nih di YouTube. Terus di YouTube tuh ada subscriber, akhirnya dia mendapat penghasilan dari situ. Nah itu uangnya boleh nggak seperti itu tuh Pak Ustadz? Nah ini berkolaborasi namanya. Ya itu. Sama sing bakar-bakar kemenyan itu kan sama aja lah. Okay. Ya cuma itu jenisnya hiburan. Ya. Cuma kalau bakar kemenyan itu kan profesi. Ya profesi dia langsung kerja seperti itu. Kalau itu hiburan. Sama kalau artis itu main sinetron. Nah main sinetron boleh apa enggak sih kan gitu. Kalau dia main sinetronnya itu yang ngamuk-ngamuk itu apa namanya? Antagonis ya. Berperan antagonis. Ya sama, kalau dia itu nyatu ya berarti dia hatinya nyatu dengan perannya itu. Boleh nggak kira-kira? Ya tetap dijawab tidak boleh. Oh gitu. Kalau yang protagonis masih boleh, tapi protagonis ini mau kemana nih arahannya? Gitu. Ya, Ustadz, saya punya cerita yang agak serem nih. Waktu saya tinggal sama orang tua sebelum menikah nih, rumah saya itu depannya itu ada 2 kuburan. Belum mulai. Takut. Kaget deh. Kalau saya kagetan, wah pelukan tuh. Terus Ji, maaf Ji. Kamar saya tuh di depan. Belum nikah ya? Belum. Kamar saya di depan, di teras tuh di lapangan depan rumah itu rumah kakek saya itu ada keluarga, banyak keluarga dari ibu semua. Itu buntu, kalau pintu masuk tuh buntu di situ, tapi di tengahnya itu ada 2 kuburan. Di ruangan itu? Enggak, di teras lah, di halaman. Oh, di halaman. Kuburan 2, satu besar, satu kecil. Ini satu dianggap di depan rumah apa di samping? Pas. Nah, ada 3 pohon. Di kuburan yang pertama, di kepalanya itu pohon buni. Oh, buni. Sampai besar, sampai batangnya itu tengahnya itu geroak lah, saking tuanya. Di kuburan yang kiri, Kamboja. Sampai dahannya itu melengkung begini. Bagus lah. Berarti Kamboja putih itu. Kamboja putih, betul. Sebelah sini lagi pohon mangga udah besar. Pohon apa? Mangga. Udah tua lah. Nah, setelah saya menikah, kamar saya ini dibuat kosong dan kamar tamu siapa aja yang datang. Oh, tidur di situ ya. Selama saya tinggal di situ, saya nggak pernah melihat apa-apa yang dianggap orang serem. Tapi setelah sepupu saya datang, dia kerjanya security. Oh, gede lah badannya security. Udah kayak tung. Lebih serem lagi. Kumisnya ada sebabnya. Kalau tuh lucu. Kagetan. Nah, tiba-tiba kemalaman dia nginep.
banyak yang suka. Kemalaman nginep. Nah, akhirnya tidurlah di kamar saya. Tengah malam, gedor-gedor rumah mau keluar karena dikunci sama orang tua kan. Nah, kuncinya kan nggak dicantel tapi dilepas. Akhirnya pada keluar semua. Kenapa? Saya mau pulang aja katanya gitu. Takut ada orang serem besar. Nah, itu halusinasi atau memang dia ngelihat tuh, Ustaz? Hah? Saya bingung. Nah, itu dia kan harus tanya dulu nih kondisinya, dia lihatnya tidur apa enggak, dia sudah bangun apa enggak, kemudian dia melihatnya pas bagaimana. Nah, yang itu kan saya nggak tahu nih, tapi kalau dia itu ketakutan, bisa aja ini bukan halusinasi. Bisa aja dia itu bener wong badannya serem. Security itu kan hobinya nyerem-nyeremin aja gitu. Iya, bener. Nah, ketahuan lah sama jin itu kan kebaca, nih orang hobinya nyerem-nyeremin nih. Nah, gitu waktu Haji J di situ lemah lembut, jadi jinnya paham. Nah, ini yang tidur ini yang serem. Ini kurang ajar nih kayaknya nih. Perlu dikerjain nih gitu. Nah, makanya janganlah, walaupun badan serem itu jangan terlalu serem. Kayak Tung tadi kan nggak serem jadinya. Kaget kalau itu. Kaget. Nah, Wong namanya seorang kita yang muslim mencoba untuk lurus di jalan Allah Ta'ala, ya. Kita membaca surat Al-Falaq sama An-Nas, itu kan bacaan untuk agar kita itu mohon kepada Allah Ta'ala dilindungi dari sihir. 3 itu, Ustaz ya? Iya, dari ikhlas, falak, 30. sama. Iya. Itu doa, itu kan sebenarnya doa. Orang yang kena sihir juga nggak sembuh-sembuh kok. Kan kita harus mikir, jadi dalam bacaan ini loh, ini dibaca Falak sama Nas kok nggak hilang-hilang, padahal ini berlindung dari sihir. Lah ya memang. kelirunya di mana itu? Kelirunya yang satu itu niatnya dia, kemudian dia nggak sadar kalau kita atau kalau seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala, itu tetap jawabannya 2. Ada yang dikabulkan, banyak yang belum atau tidak dikabulkan. Nah, itu harus paham dulu kalau namanya orang berdoa. Jangan kalau berdoa itu langsung dikabulkan. Emang kamu siapa? Nabi bukan, keluarga Nabi bukan, sahabat bukan, tapi ngaku-ngaku kalau kamu baca ini hancur jin ini, lu kok kamu kayak Tuhan sih, kan gitu. Nggak bisa seperti itu. Malah salah banyak. Malah salah banyak yang seperti itu salah banyak. Wong itu juga intinya sama, mau dibacain ini, mau besok juga masih bacain aja. Kalau jin itu hancur, bacain aja bacaan kamu yang kamu bisa. Bacain, nggak apa-apa, silahkan. Hancur nggak dia? Enggak kok. Nah, disitulah harus difahami bahwa nggak bisa orang itu menentukan bahwa dia menghancurkan jin, itu nggak bisa. Kalau dia mengeluarkan, lah bacaan sendiri itu tidak ada yang namanya untuk mengeluarkan jin. Lah kan lucu. Hanya berlindung dari gangguan aja sebenarnya. Nah, kalau doa tadi kan berlindung dari sihir sebenarnya. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa jin-jin tersebut itu sebenarnya mengetahui orang yang akan dihadapi. Oh, membaca hati dan pikiran orang itu. Nah, orang itu dia tahu sebenarnya orang ini nggak bisa, itu tahu. Makanya orang-orang yang seperti itu kalau udah ketemu dengan sihir atau ketemu dengan yang kesurupan udah puluhan tahun, diketawain aja sama jinnya itu. Nah, orang itu kalau memang jengkel, dia nggak sembuh-sembuh, marah, dia pasti memaki-maki jin itu. Nggak bisa, jin itu dimaki-maki, ya kamu yang salah, yang maki aja yang salah. Apalagi kalau dia muslim, salah dia di hadapan Allah. Sama seperti dia mengerjakan, dia mukul paku nggak bisa-bisa, dia maki-maki pakunya, nah, kan sama aja sebenarnya. Iya benar. Ya. matanya Ya, harusnya cara malunya yang harus dirubah Nah, gitu. kan harus caranya yang benar. Iya. Dia makan gini, dia mukul nggak kena. Loh, kenapa kamu nggak kena? Oh, pokoknya saya maki-maki aja. Iya, benar. Mau palunya kayak mau pakunya kayak saya maki-maki, nggak taunya. Oh, dia nggak ngelihat, nggak taunya. Mana paku, mana palu. Kan seperti ya? itu. Sebenarnya sederhana, tapi itu bisa menjadi gambaran bahwa jin itu melihat orang yang akan dihadapi. Jadi harus paham. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikan orang-orang yang terkena sihir, terkena ini terus-menerus ini
itu menjadi betul-betul dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Dibebaskan itu maksudnya dikeluarkan sihirnya, dikeluarkan apa aja yang mengunci di dalam tubuhnya. Nah itu harus paham. Kenapa harus paham seperti itu? Jin-jin ini masuk itu pasti atas izin Allah, bukan hanya jinnya aja iseng. Kalau jin itu iseng itu biasanya nggak mau masuk lah, ngapain aku masuk ke tubuh dia kan gitu. Kecuali memang jin itu dibayar oleh orang, nah itu dia kan bersekutu orang itu dengan jin. Jin itu juga bersekutu dengan orang. Jadi kalau ada orang Islam, dia itu seperti itu menggunakan itu ya sama. Jinnya itu juga sohibnya orang Islam. Jadi jinnya sendiri pengen besok masuk surga karena sohibnya orang Islam. Kan gitu ya toh? Karena banyak besok yang menolong gitu kan sohib-sohibnya yang lah ya itu jinnya juga ingin ditolong sama sohibnya yang dia bantu itu kan gitu. Ngerti nggak? Ini kelakar tingkat tinggi loh ini. Ya. Jadi, nah sebenarnya yang seperti itu jin itu tahu siapa yang dihadapi. Nah orang yang dia tidak bisa mengerjakan, ya itu pasti marah dengan jinnya. Nggak bisa. Kayak umpamanya dia dipukul dengan salah satu daun, umpamanya daun bidara kayak daun ini. Padahal mukulnya biasa tapi biru-biru. Kenapa dipukul daun nggak keras kok biru-biru itu nalar nggak di sini? Daunnya hebat berarti. Bukan, daun mah biasa aja. Mau dimakan juga nggak biru mulut kita. Ayo, biasa. Kalau kita mau makan, biasa aja pukul. Nggak biru. Tapi kenapa dipukulin itu biru? Karena daunnya dibaca-bacain sebelum dipukulin. Nah, dibaca-bacain sehingga ilmunya yang baca itu masuk ke daun. Setelah masuk ke daun, ini daun buat mukul. Nah, di sini itu banyak jin. Ya pasti jin yang di daun ketemu jin yang di sini menjadikan fisik jadi biru-biru lebam-lebam. Itu realitanya sebenarnya. Jadi jangan terus daunnya hebat. Enggak, daun mah biasa aja kalau menurut saya. Nah, jin yang sudah tahu seperti itu, kalau kita memang mau membantu, jangan merasa sok tahu, sok pintar, nggak boleh. Karena memang Allah itu yang kita pegang itu salah satunya Allah itu akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Itu kita pegang. Jadi kita harus belajar menjadi orang Islam yang imannya kuat kepada Allah Ta'ala dan juga senantiasa mengerjakan amal-amal soleh. Nah di titik itu bukan untuk menghancurkan jin, untuk kita sendiri nanti di akhirat itu agar kita itu dinilai oleh Allah Ta'ala itu baik. Karena banyak sekali ayat Quran menceritakan yang akan dimasukkan surga adalah orang yang selalu berbuat baik, beriman dan beramal soleh. Itu kan jelas, berarti berbuat baik itu mulai tutur katanya baik, cara berpikirnya baik, dengan saudara itu tidak memilah-milah. Jangan dengan saudara, ini saudaraku, yang ini enggak. Lah, padahal dia itu muslim. Nah, kalau dia sudah begitu, sudah bukan amal soleh. Imanmu enggak kuat sebenarnya. Kalau bukan golongan saya, enggak saya terima. Loh, kamu imanmu rusak kalau yang seperti itu. Padahal kalau seorang mengucap la ilaha illallah itu sudah saudara. Apalagi mengucap la ilaha illallah terus kemudian Muhammadur Rasulullah seperti itu sudah saudara. Kesalahan apapun ya santai aja, namanya manusia salah itu normal kok, kan gitu. Tapi jangan menjadi kelompok yang merasa benar. Nah, jin itu paham bahwa orang-orang seperti itu rusak dia imannya. Makanya orang itu mencoba ngobatin orang yang sakit yang dia ini ya nggak bisa. Nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Dia akan kesulitan. Walaupun sekarang diem kan bukan sembuh. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Kemudian kenapa orang ini bisa kena sihir? Berarti orang ini diizinkan oleh Allah Ta'ala kena sihir. Kenapa orang itu bisa kena sihir? Karena marahnya yang berlebihan, dendamnya berlebihan, egoisnya berlebihan, suuzonnya berlebihan, kaku hati, susah dinasehatin, susah diberi masukan, itu juga berlebihan. Ya dapat. Nah, itu menjadi entry point untuk masuknya iya, sihir. itu menjadi jalan untuk masuknya sihir. Dikasih tahu orang tuanya sejak dulu susah, sekarang dikasih tahu suaminya susah, kan gitu. Nah, ini menjadi alat utama masuk. Nah, setelah ini masuk,
Sifat-sifat jelek itu mengunci jinnya, sihir yang di dalam, makanya susah dikeluarin. Nah, kalau kenapa saya itu bantu doa agar diampuni dosa-dosanya, dosa emosi, marah, kaku hati, ego, suuzon, termasuk marah yang disimpan, termasuk dosa-dosa musyrik. Dosa musyrik itu adalah mengamalkan sesuatu yang memang bukan tuntunan dari sunnah Rasul. Nah, itu juga sama kalau memang kita mau seperti itu. Jangan. Ayo yang lurus-lurus aja. Kalau memang kita mau zikir, ya kita zikir, istighfar boleh, wong itu memohon ampun. Bertasbih boleh, wong itu kan mengagungkan Allah. Inilah tadi, kalau memang seseorang itu dia menjalankan ibadahnya itu lurus-lurus saja, aman kok. Dia hanya tinggal doa pada Allah, ya Allah, orang ini kesurupan. Jika kesurupannya dari dosa-dosanya, ampuni. Kan awalnya begitu. Ampuni dia ya Allah. Kan lebih rinci lagi, kalau dia hobinya marah, ampuni. Kalau dia kaku hatinya, ampuni. Kalau dia egois, ampuni. Kalau dia suuzon, ampuni. Dan yang kau izinkan, jin yang ada di dalam tubuhnya, ya Allah, aku mohon keluarkan. Kalau jin ini disuruh oleh orang lain, ya Allah, memakai mantra, hancurkan mantranya. Kan begitu. Jadi memintanya kepada Allah. Memintanya kepada Allah, jelas. Pemilik semua makhluk di muka bumi dan di langit. Nah, di sini momennya kayak saya atau orang yang memang betul-betul doa seperti itu nggak punya kekuatan. Dia hanya serahkan kepada Allah. Itu bertawakal pada Allah itu begitu. Bukan yakin dengan bacaan, nah, itu berarti Tuhannya ya bacaan itu sebenarnya. Walaupun itu yang dibaca ayat-ayat Quran. Ya, berpikirlah sendiri yang paham. Berpikirlah sendiri. Allah itu Tuhan kita Allah. Quran itu petunjuk. Berarti sebenarnya kita jangan takut kepada jin ya, tapi takutlah kepada kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Allah. Itu ya sebenarnya. Itu karena ada atid. Makanya kalau mau melakukan kesalahan, ingat ada atid, jadi nggak mau. Jadi Ustaz, jin yang disuruh untuk mencelakai manusia, ada jin yang tidak disuruh tapi keberadaannya ada. Nah, dua jenis jin ini apakah dapat ditakuti dengan maksudnya jin ini takut kepada orang yang menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya, Ustaz? Ya, insya Allah seperti itu. Walaupun disuruh manusia untuk mencelakai, nggak bisa jin. Lah gimana? Orang dia sehari-hari baik, kok ada orang mau mencelakai orang baik, itu gimana sih? Kadang fitnah gitu. Nah, kalau fitnah kan nggak mencelakai nanti dia. Kalau umpamanya orang yang memfitnah dia orang Muslim, dan umpamanya kelihatan dia seperti pendakwah lah istilahnya, kan dia nggak mau dia ke dukun. Kadang persaingan misalnya antar sesama ustadz. Nggak baik. Panggilan. Kalau itu sering, kalau itu. Panggilan, ini banyak panggilan ini enggak. Oh, gimana caranya ini sakit nih biar dapat diganti nama ini gitu. Nah, itu udah nafsi-nafsi. Jadi dia menyuruh Allah membuat temennya sakit. Nah, itu Allahnya dia siapa? Sekarang kita berpikir ringan ya. Kalau dia mendoakan temannya sakit dan dikabulkan, saya tidak bilang dikabulkan Allah ya, dikabulkan dulu. Jadi temannya dia yang dia incar itu sakit beneran. Terus yang dia mintain tolong agar temannya sakit itu siapa? Pertanyaan saya itu hanya itu. Allah? Allah yang dimintain? Bukan. Itulah yang diminta dia itu adalah jin. Dari bacaan yang dia kenakan kepada temannya. Nah, teman yang sakit ini pasti ada dosa juga sehingga Allah mengizinkan. Insya Allah seperti itu. Bisa aja dia memang ada ujub, ada riak. Kalau dia udah sering begini, begitulah. Kurang lebihnya. Jadi memang harus hati-hati. Hidup di dunia ini ujian. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah jin itu bisa takut kepada seseorang yang benar-benar dia itu belajar takwa kepada Allah. Karena Allah bersama orang itu. Pasti, walaupun jin itu tidak tahu Allah, kasarannya jin itu istilahnya kalau manusia itu gentar. Kalau manusia itu memangnya kamu itu ketemu seperti perasaanmu itu ketemu sama orang Allah keker tapi senyum gitu. Lihat kamu itu segini
Dia tuh senyum sambil senyum. Ah, itu kan gemeter. Gemeter. Gitu seperti Aura itu. mematikan. Ada auranya. Seperti itu. Jadi kalau saya menganalogikannya seperti itu. Jadi jin itu tahu, sehingga itu bisa menjadi orang itu berdoa ringan aja, ampuni dosanya. Jika jin ini masuk karena kesalahan dan dosanya, keluarkan ya Allah. Tapi sudah dimohonkan ampunan. Karena urutannya harus syar'i. Orang yang sakit berarti dia ada dosa. Karena dari ayat wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum, apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, perbuatan yang berhubungan dengan musibah berarti dosa. Makanya kalau yang ingin mengobati secara syar'i itu orang yang sakit itu harus dimohonkan ampunan dosa-dosanya, itu yang syar'i. Itu dulu. Itu ampuni, diulang dengan hati yang tulus. Bukan hanya ingin orang itu sembuh itu milik Allah. Diulang, jangan emosi, jangan marah, jangan ini kalau kita memberikan nasihat agar orang itu paham. Kalau orang itu maunya sembuh, dia masih maunya marah, ya nggak ketemu. Wong dia itu nisabnya itu memang harus kena dengan sihir. Ya harus ngikutin. Iya. Seperti itu, belajar tidak. Nanti kan doanya yang ringan itu kan diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Jadi jin bisa aja itu takut dengan orang-orang yang model seperti itu. Dia datang, jinnya langsung maafin aku ya, kayak malah jinnya itu. yang Malah jinnya yang iya. Kan? Malah satu-satu muncul, aku yang nyihir. Oh iya, aku ilmunya. Iya. Mau apa kamu? Aku mau dikeluarin aja. Iya. Benar itu. Kalau ditanyain lah, dulu kamu sering dibaca-bacain keluar enggak? Enggak. Kan gitu, dia ngomong sendiri. Benar. Ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Keluarinnya mohon kepada Allah Ta'ala dikeluarin. Caranya gimana? Lah kan nggak tahu caranya Allah ngeluarin jin. Yang penting kita doa, ya Allah, ampuni, selesai. Kemudian keluarkan jin kalau jin ini biasa. Kalau itu dari sihir, ya mohon kepada Allah mantra yang bisa jin itu masuk dihancurkan oleh Allah. Selesai. Dukun dan orang yang menyuruh didoakan agar diselamatkan oleh Allah. Selesai, ngikutin. Nah, kenapa orang dan dukunnya harus diselamatkan oleh Allah Ta'ala? Itu ada dalam Quran. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Nah, jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Nah, kata yang penuh keselamatan tidak lain adalah didoakan agar dia selamat. Doa kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan dihajar gitu, enggak bisa. Ini mau dikembalikan enggak? Loh, kok dia bisa dikembalikan? Nah, yang dia bilang dikembalikan siapapun orangnya, itu ilmunya bukan muslim. Gitu. Saya bisa dikembalikan enggak? Nah, udah sama orang ini bukan muslim. Walaupun dia bacaannya seperti itu. Udah, pergi aja pulang. Kalau sakit pulang. Daripada musyrik nanti dinilai oleh malaikat atid. Dan nanti kemusikan itu dicatat terus-menerus, kalau berdoa gagal terus. Seperti itu. Insya Allah kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup ya Bang Jin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikianlah tadi analisa dan solusi yang telah diberikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dari masalah-masalah yang mungkin kita hadapi dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.